Lalu, bayi itu lahir. Tapi tidak menangis. Matanya terbuka. Dan semua lampu di ruang bersalin padam. Beberapa alat rekam terbakar. Suster Sariah langsung mengambil bayi itu, mengurungnya di kamar 4A dan tidak pernah mengizinkan siapapun masuk. Aku menelan ludah. Suhu di ruangan itu seperti turun drastis. Setelah itu, Bu Retno berbisik, satu persatu perawat di rumah bersalin ini mengalami keguguran. Beberapa hamil tanpa sebab. Dan setiap malam, selalu terdengar suara dari dalam rahim kosong mereka. Kini aku tahu, ini bukan hanya soal hantu. Ini tentang kelahiran yang tidak semestinya, dan Dita, entah bagaimana, telah menjadi wadah bagi arwah bayi itu untuk lahir kembali. Tapi siapa sebenarnya ia? Dan apa yang akan terjadi jika ia benar-benar lahir kembali? Aku harus menghentikannya. Aku harus masuk akar semuanya. Ke tempat di mana Suster Sariah menyembunyikan kebenaran. Ke lorong bersalin bawah tanah yang ditutup sejak tahun 1982. Ke tempat di mana bayi itu lahir tanpa tangisan. Dan dunia tak pernah siap menerimanya. Dan aku tahu di mana pintunya berada. Lorong itu tersembunyi di balik kamar penyimpanan linen lama. Ruangan yang kini tak digunakan dan penuh debu tebal. Aku pernah melihat lantainya sedikit berbeda. Ubin-ubin tua yang dilapisi kayu lapuk. Di bawahnya, ada lubang tertutup lempeng besi dengan tulisan samar yang kini kulihat lagi dengan lampu senter. Unit persalinan khusus, ditutup permanen, kunci gemboknya sudah berkarat, tapi seolah dengan satu sentuhan, ia terbuka sendiri. Seketika hawa dingin menyeruak dari dalam lubang seperti napas dari perut bumi. Tangga spiral besi menurun ke dalam kegelapan. Dindingnya ditutupi noda kelembapan, dan semakin aku turun, semakin aku bisa mendengar suara detak jantung yang bukan dari tubuhku. Detak itu pelan, teratur. Seperti denyut janin di dalam rahim, lorong itu sunyi tapi penuh sisa-sisa kehidupan yang ditinggalkan. Lampu neon tua menggantung mati. Dan pada dinding-dindingnya tertempel foto-foto persalinan, perempuan-perempuan muda dengan wajah lelah. Dan mata kosong. Di ujung lorong, ada satu ruangan yang pintunya separuh terbuka. Plakat logamnya berkarat, tapi satu kata masih bisa terbaca. Sariah, kamar kerja sang suster. Aku melangkah masuk. Ruangan itu masih tertata rapi. Meja kayu tua, lemari obat, dan sebuah inkubator kaca di tengah ruangan. Kosong. Tapi saat aku mendekat, embun muncul di sisi dalam kacanya. Seolah ada napas dari sesuatu yang tak terlihat, dan kemudian aku mendengar suara. Ia tidak lahir dari rahim manusia. Ia adalah kehendak yang ditanam oleh janji. Janji yang diucapkan oleh rahim terkutuk. Suara itu datang dari dinding. Aku menyentuhnya, dan tiba-tiba tembok itu retak perlahan, menganga, dan mengeluarkan darah. Bukan cat. Bukan karat. Darah segar. Seperti luka yang dibuka paksa, aku mundur. Tapi pintu ruangan tertutup sendiri. Lampu berkedip, dan dari inkubator yang tadi kosong, terdengar tangisan lirih, disusul suara ketukan dari dalam kacanya, pelan. Berulang, seperti bayi yang ingin keluar, atau seperti sesuatu yang dikubur hidup-hidup dan menolak untuk tetap mati. Aku memalingkan wajah ke jendela kecil di pintu ruangan, dan di sanalah aku melihatnya lagi. Suster Sariah. Berdiri tegak, tanpa kepala. Tapi kali ini, tangannya menunjuk lurus ke arahku. Lalu ke inkubator, lahirkan dia. Atau kau akan menggantikannya. Tangisan bayi makin keras. Dan di dalam inkubator, bayangan mulai terbentuk, tangan mungil, tapi bercakar. Kulit keriput, namun lembab seperti baru dikeluarkan dari rahim. Aku menjerit. Tapi suara jeritanku tenggelam. Di lorong bersalin ini, semua jeritan hanya terdengar oleh mereka yang sudah mati. Aku berusaha memukul pintu, menendangnya, mencoba apapun agar bisa keluar dari ruangan Suster Sariah. Tapi semuanya sia-sia. Pintu itu tak bergeming, seolah terbuat dari daging dingin yang menelan seluruh kekuatanku. Dari dalam inkubator, bayangan kecil itu mulai menampakkan wujud. Tubuh mungil, tapi wajahnya, wajah tua.
Matanya memutih seluruhnya. Tidak menangis. Tidak tertawa. Hanya menatapku seolah tahu siapa aku. Atau lebih tepatnya, siapa yang seharusnya aku gantikan. Lalu aku mendengar suara itu lagi. Satu nyawa harus diserahkan. Satu rahim harus menerima. Satu tubuh. Menjadi wadah. Langit-langit ruangan itu tiba-tiba merekah seperti kulit yang dibelah. Cairan merah gelap menetes turun dari sela retakan, memenuhi lantai hingga aku bisa mencium bau amis pekat seperti darah tua yang tak pernah mengering. Aku melihat ke kaca inkubator dan menyadari sesuatu yang membuatku nyaris gila. Wajah bayi itu mulai menyerupai wajahku. Tiba-tiba, seluruh lampu padam. Hening, hanya terdengar isak kecil. Bukan dari bayi, tapi dari lorong di balik ruangan, lorong yang sebelumnya tak ada. Dengan langkah gemetar, aku melewati retakan tembok tempat darah mengalir. Cahaya merah redup menuntunku menyusuri jalan sempit yang dipenuhi coretan. Nama-nama perempuan. Disilang. Satu demi satu. Nina, Siti, Yuliana, Dita, dan yang terakhir, aku mendongak. Di ujung lorong, ada meja persalinan tua. Di atasnya, terbujur sesosok tubuh. Tertutup kain putih. Aku mendekat, perlahan membuka kain itu, dan di sanalah dia, perempuan yang wajahnya tak punya mata dan mulut, tapi di lehernya tumbuh kepala-kepala lain yang meringis ke arahku. Suster Sariah, perawat yang kehilangan wajahnya sendiri karena menampung terlalu banyak rahasia. Dia bangkit, menunjuk ke meja. Dan suaranya menyusup langsung ke dalam kepalaku, buka rahimmu. Atau gantikan diriku menjaga tempat ini selamanya. Tubuhku tiba-tiba tak bisa bergerak. Kakiku menancap di lantai. Dan dari sela-sela dinding lorong, muncul puluhan tangan bayi, mungil dan dingin, menarik tubuhku menuju meja persalinan tua itu. Aku berteriak, tapi jeritanku tertelan udara dingin, seperti semua suara yang pernah dipaksa diam di tempat ini. Di ambang kehilangan kendali, aku menyadari satu hal yang mengerikan. Yang mereka inginkan bukan sekadar tubuh, tapi ibunya kembali. Dan di antara semua nama, hanya aku yang belum melahirkan. Tubuhku masih ditarik oleh puluhan tangan mungil dari dinding lorong itu. Kulit mereka dingin dan pucat seperti mayat bayi yang baru diangkat dari air. Aku mencoba menendang, meronta, tapi kekuatan itu bukan berasal dari dunia ini. Mereka tidak ingin menyakitiku. Mereka hanya ingin lahir melalui tubuhku. Di atas meja persalinan tua, lilin-lilin menyala sendiri. Cahaya redupnya menampakkan bayanganku di langit-langit yang kini berubah menjadi kanvas darah. Ada sesuatu bergerak di sana. Janin. Besar. Membentuk wajah. Wajah Suster Sariah. Aku tidak bisa menuntaskan tugas. Tapi kau bisa. Suara itu bergema, bukan dari mulutnya, tapi dari dalam kepalaku sendiri. Satu jiwa baru. Untuk membebaskan yang lama. Satu rahim. Untuk menampung yang belum selesai dilahirkan. Aku menjerit, dan tiba-tiba Dita muncul di ambang lorong. Wajahnya pucat, kosong, tapi bola matanya menyala merah. Dia tidak datang untuk menyelamatkanku. Dia datang untuk menggantikanku. Dia pilih kamu, bukan aku, bisiknya dengan suara seperti berdesis dari banyak mulut. Tapi aku tetap bisa jadi wadah. Tiba-tiba tubuh Dita mulai menggembung. Perutnya membesar seperti hamil tua. Ia tertawa. Tawa yang bukan miliknya. Dan dari balik gaun pasiennya, darah mulai mengalir deras, jatuh menetes ke lantai dan mengukir sesuatu. Simbol janji, 3 lingkaran. 3 garis silang. Dan satu nama yang dihapus. Lorong mulai bergetar. Udara menjadi lebih dingin, seperti berada di bawah tanah yang dilupakan dunia. Suster Sariah melangkah mendekat. Kepala-kepala di lehernya berbisik satu persatu. Kami tidak bisa pergi. Sampai bayi itu mendapat ibu. Dan ibu itu adalah engkau. Bukan karena kau ingin, tapi karena kau ditunjuk. Aku memandang tubuh Dita yang kini gemetar. Seolah tak kuasa menahan kehidupan yang tumbuh di dalamnya. Tapi ia tidak menjerit.
Ia tersenyum, aku sudah menyerahkan diriku. Sekarang, giliranmu yang merelakan. Seketika itu juga, dinding lorong runtuh, memperlihatkan satu ruangan terakhir yang terkunci oleh rantai. Di balik pintunya, terdengar suara bayi menangis, tapi tangisnya seperti gema dari dunia lain, tangisan yang tidak lahir dari tenggorokan. Tapi dari janji yang dilanggar, aku tahu jika aku membukanya, tak ada jalan kembali. Tapi jika tidak, rumah bersalin ini akan terus hidup, terus memilih, dan terus menumbuhkan rahim-rahim baru yang tak pernah minta dibuka. Pilihan terakhir ada padaku. Tanganku gemetar saat menyentuh rantai pintu besi itu. Rantai itu dingin, basah, dan berdenyut. Ya, berdenyut, seperti nadi, aku menariknya perlahan. Satu persatu, kaitnya terlepas. Dan dari balik celah pintu, bau amis darah tua langsung menyeruak, membuat tenggorokanku nyaris muntah. Dita masih berdiri di belakangku, tubuhnya membungkuk seperti menahan sesuatu dari dalam. Ia terus menatapku sambil tersenyum, tapi air matanya mengalir deras. Buka saja. Biar mereka pulang lewat rahimmu. Biar semua selesai. Aku tak sanggup menjawab. Tapi pintu itu membuka dengan sendirinya. Ruangan di balik pintu adalah ruang bersalin kuno, gelap dan penuh noda waktu. Ranjang-ranjang tua berderet, masing-masing dengan kain putih yang menutupi sesuatu. Dan satu persatu, kain itu mulai bergerak, aku melangkah masuk. Lampu-lampu menggantung menyala perlahan, satu demi satu, memperlihatkan pemandangan yang takkan pernah bisa kuhapus dari ingatanku. Bayi-bayi, tapi bukan bayi biasa. Tubuh mungil dengan wajah tua, rambut ubanan. Mata penuh dendam, mereka menggeliat, menggeram. Tapi tak bersuara. Di dinding ruangan, tergantung satu figura besar berdebu. Aku menyeka permukaannya, dan yang kulihat membuatku nyaris kehilangan akal. Foto ibu kandungku, berjubah bidan, berdiri di antara puluhan bayi, dan di sampingnya, Suster Sariah, ibumu juga menolak tugasnya. Suara itu kembali menggema. Tapi kini bukan dari Suster Sariah, dari dalam diriku sendiri. Ia melarikan diri dari janji. Dan warisan itu kini jatuh padamu. Tiba-tiba, perutku terasa panas. Membesar, aku meraba tubuhku. Dan menyadari dengan ngeri bahwa sesuatu tengah bergerak dari dalam perutku sendiri. Aku belum hamil. Aku tidak pernah hamil. Tapi janin itu tumbuh, bukan karena darah, tapi karena perjanjian. Tangisan bayi tua-tua itu makin keras, meski tak keluar suara. Tapi ruang ini mulai bergetar. Plafon runtuh sedikit demi sedikit. Dinding berdarah. Aku berada di ruang antara kelahiran dan kematian. Dan semua makhluk ini menungguku melahirkan mereka. Aku menjerit. Bukan karena sakit, tapi karena aku mulai ingat semuanya. Bukan hanya ibuku yang pernah di sini, aku juga pernah dilahirkan di tempat ini. Dan saat itu, bukan ibuku yang menerima rahimnya, tapi aku. Semua kenangan yang terkunci di dalam kepalaku kini terbuka seperti luka lama yang robek kembali. Aku melihatnya jelas, aku bayi yang menangis bukan karena lapar, tapi karena tubuhku menolak kehidupan ini. Bayi yang dilahirkan dari tubuh perempuan yang hanya menjadi pintu, bukan ibu, dan perempuan itu adalah ibuku sendiri. Kau bukan manusia sepenuhnya. Kau diciptakan untuk menjadi rumah. Suara itu semakin jelas. Dan kini berasal dari bayi-bayi tua yang duduk di ranjang persalinan, menghadap padaku seperti para hakim dari dunia lain. Perutku terus menggembung. Kulitku meregang. Ada tangan mungil yang menekan dari balik dinding perutku, seperti ingin keluar. Tapi aku belum siap. Aku tidak mau menjadi seperti Suster Sariah. Kau harus membuka jalan agar kami bisa lahir sepenuhnya. Kau tidak bisa menolak. Karena kau bukan hanya manusia. Kau adalah penghubung. Aku menatap ke arah cermin besar yang tergantung di ruangan itu, cermin yang penuh retakan, tapi masih cukup jelas memantulkan bayangan. Dan yang kulihat di sana bukan aku, bukan wajahku, bukan tubuhku, tapi perempuan bergaun putih dengan wajah kosong dan 3 kepala tumbuh dari pundaknya. Satu menangis,
satu tertawa, dan satu menatap langsung ke mataku. Kau adalah kelanjutan dariku. Kau akan menggantikanku. Aku bisa pergi, kalau kau mengizinkan. Suster Sariah berdiri di belakangku, tubuhnya perlahan berubah menjadi asap hitam. Ia menunduk, menyerahkan tongkat besi panjang penuh luka bakar di genggamanku. Inilah alat pemutus. Kau hanya bisa memilih sekali. Gunakan untuk membuka jalan. Atau tutup semuanya selamanya. Lantai ruangan mulai retak. Cahaya merah muncul dari bawahnya, bayang-bayang bayi itu berdiri. Mereka merayap ke arahku. Dita kini berlutut, perutnya rata kembali, tubuhnya kering seperti kulit mayat. Tapi matanya menatapku dengan lega. Kau. Satu-satunya yang bisa hentikan ini, tanganku mengangkat tongkat pemutus itu. Tapi hatiku menggigil. Aku tidak tahu. Apakah aku manusia? Atau sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada, tapi satu hal ku tahu, jika aku melahirkan mereka, dunia takkan pernah sama lagi, dan jika aku menutup jalan ini, mereka akan tetap menunggu. Di setiap rumah bersalin, di setiap rahim kosong, di setiap cermin, aku berdiri di tengah pusaran teror, memegang tongkat pemutus yang gemetar di tanganku. Seperti hidup, seperti mengenal tubuhku, seperti menggoda untuk menebas. Di bawahku, celah di lantai makin lebar, memperlihatkan jurang merah yang tak berdasar. Tangisan bayi tua itu kini terdengar nyaring di kepala, bukan di telinga. Mereka menjerit dengan ingatan, bukan suara. Kami tak pernah melihat cahaya. Kami menunggu rahim, bukan kuburan. Jangan jadikan dirimu seperti dia. Aku tahu siapa yang mereka maksud, Suster Sariah. Aku melihat tubuh kabutnya kini membeku, hancur perlahan menjadi debu hitam, menyatu dengan dinding dan lantai. Satu wajahnya tersenyum, tapi dua lainnya menangis darah. Lalu, semuanya diam, hening. Tak ada suara. Tak ada tangisan. Tak ada napas, hanya satu suara kecil, seperti bisikan dari balik perutku sendiri. Jika kau menolak, kau juga akan ikut bersama kami. Kau adalah rahim terakhir. Aku jatuh berlutut, cermin besar di ruangan itu tiba-tiba menyala, menunjukkan bayangan dunia luar. Rumah bersalin tua itu tampak normal dari luar. Langit cerah. Burung berkicau. Mobil-mobil lewat, tak ada yang tahu bahwa di dalamnya. Dunia ini hampir berubah bentuk. Aku melihat bayanganku sendiri di cermin. Bukan lagi perempuan ketakutan, bukan juga perempuan lemah, tapi wadah dari sesuatu yang harus diakhiri. Tanganku terangkat, kakiku berdiri goyah, dan aku menancapkan tongkat itu ke lantai. Lantai meraung. Jurang terbelah. Asap hitam menyembur keluar seperti napas setan. Semua ranjang persalinan terbakar api tak terlihat. Bayang-bayang bayi-bayi tua itu menjerit. Dan mulai terbakar satu persatu. Mereka bukan terbakar api, tapi oleh cahaya yang tidak pernah mereka dapatkan. Dari tubuhku, sesuatu keluar. Bukan darah. Bukan daging, tapi cahaya kecil, seperti titik putih dari kegelapan panjang. Seperti harapan yang tertunda, dan saat cahaya itu melayang ke langit-langit ruangan, seluruh bangunan mulai runtuh. Aku berlari. Menembus lorong. Menembus tumpukan ranjang dan mayat-mayat yang berubah menjadi abu. Dita tertinggal di dalam. Tapi dia tak menjerit. Ia tersenyum. Dan tubuhnya ikut lenyap bersama rumah bersalin itu. Di detik terakhir, aku berhasil menembus pintu utama. Dan melihat dunia luar, dunia yang masih ada. Langit biru. Jalan raya. Anak-anak sekolah berjalan beriringan. Suara klakson, tawa ibu-ibu di warung, dan angin yang membawa bau gorengan. Aku berdiri terpaku di depan reruntuhan rumah bersalin tua yang kini telah berubah menjadi tanah lapang berumput liar. Tak ada bangunan. Tak ada jejak sejarah. Seolah-olah rumah itu tak pernah ada. Aku mengedarkan pandanganku, berharap melihat seseorang. Siapapun, yang juga menyadari ada sesuatu yang salah. Tapi semua orang berlalu seperti biasa. Dunia ini tetap berjalan tanpa sadar apa yang nyaris terjadi. Tapi aku tahu mereka tak pernah benar-benar pergi.
Beberapa malam kemudian, aku mulai mendengar suara ketukan pelan di cermin kamarku. 3 kali. Selalu 3 kali, dan selalu di jam yang sama. Pukul 2.03 dini hari. Waktu ketika aku pertama kali menemukan buku-buku tua di rumah bersalin itu, awalnya aku tak peduli. Aku kira itu hanya trauma. Halusinasi, tapi malam ketiga, aku melihatnya. Bayangan kecil, bukan milikku, bukan siapa-siapa, tapi bayi tua. Dengan wajah penuh keriput dan mata yang tak pernah berkedip, aku menutupi semua cermin di rumah. Aku membuang semua foto tua. Aku bahkan pindah tempat tinggal, tapi ketukan itu mengikuti, bahkan ketika aku berada di hotel. Di kota lain, selalu pukul 2.03, selalu 3 kali, selalu dari arah cermin, meskipun tak ada cermin di sana. Kau sudah menutup pintunya, bisik mereka, tapi kami kini sudah tahu caranya masuk. Kau melahirkan kami lewat cahaya, dan cahaya ada di mana-mana. Aku sadar, tongkat pemutus itu tak menghancurkan mereka. Hanya membuka celah baru. Kini mereka tak lagi membutuhkan rumah bersalin tua. Mereka menyusup lewat pantulan. Lewat ingatan. Lewat ketakutan. Karena teror sejati bukanlah suara, tapi kenangan akan suara yang tak pernah kita dengar. Aku menulis semua ini, bukan untuk meminta tolong, tapi untuk memperingatkanmu. Jika kau mendengar 3 ketukan di cermin, jangan dijawab, jangan ditatap, dan jangan pernah berkata, "Aku tahu kalian ada di sana," karena saat kau mengakuinya, mereka akan lahir darimu, dan aku telah mengakuinya. Tak sengaja, tak sadar, tapi cukup bagi mereka untuk tahu bahwa aku belum selesai. Malam itu, cermin di kamar hotelku, yang sebelumnya kututupi dengan selimut, bergerak sendiri. Bukan jatuh, bukan retak, tapi bernafas. Permukaannya mengembun dari dalam, seolah ada paru-paru di balik kaca, dan dari dalam kabut itu muncul 3 wajah kecil yang menempel rapat. Mereka tak berkata apa-apa kali ini. Mereka hanya menatap dan tertawa. Pelan. Sampai suara tawanya menggema seperti lagu Nina Bobo rusak. Aku berlari keluar kamar. Tapi lorong hotel telah berubah. Lampu menyala redup, satu persatu. Dinding-dinding memanjang tanpa akhir. Dan di tiap dinding, cermin, bukan cuma satu. Puluhan. Ratusan. Semua mencerminkan satu hal, aku. Berdiri dengan bayangan lain yang bukan milikku, bayangan perempuan berjubah bidan. Berjalan tanpa kepala. Tangannya memegang alat-alat persalinan kuno, semua berkarat dan meneteskan darah hitam. Tangannya menunjuk padaku. Tiba-tiba semua cermin bergetar, dan mengeluarkan suara tangisan bayi. Bersamaan, aku akhirnya sadar. Mereka tidak butuh rumah bersalin lagi karena dunia ini telah menjadi rumah bersalin. Setiap pantulan adalah jalan lahir. Setiap ketakutan adalah lubang rahim. Dan aku adalah pintu terakhir yang masih mereka butuhkan untuk benar-benar lahir. Berikan tubuhmu, dan kami akan biarkan dunia tetap hidup. Tolak. Dan semua cermin akan terbuka sekaligus. Aku memejamkan mata. Tapi mereka ada di sana. Di balik kelopak mataku. Di balik detak jantungku. Mereka menunggu aku memilih. Apakah aku menyerahkan diriku agar dunia tetap utuh, atau aku memecahkan cermin terakhir? Dan menghadapi apapun yang akan datang setelahnya, di dinding depan, aku melihat cermin besar, cermin asli dari rumah bersalin tua itu. Entah bagaimana ia bisa ada di sini. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar pantulan. Ini gerbang, tanganku gemetar. Tapi aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku ambil batu terberat dari pot tanaman hotel, aku angkat tinggi-tinggi, dan sebelum aku hancurkan cermin itu, mereka berkata satu hal lagi, "Jika kau pecahkan kami, kau akan melihat wajahmu yang sebenarnya." Dan aku jawab, "Lebih baik aku tahu siapa aku, daripada jadi siapa kalian." Lalu aku lempar batu itu, cermin besar itu pecah, tapi bukan seperti kaca biasa. Retakannya mengembang ke dalam, bukan keluar, seperti tenggelam ke dalam ruang yang tak bisa dijelaskan. Dan dari celah-celah retakan itu, muncul wajahku. Tapi bukan wajahku yang sekarang. Itu aku saat bayi, tapi lebih tua, lebih asing,
Kulit pucat seperti salju membusuk, mata menatap kosong, mulut kecilnya terbuka seolah ingin menangis. Tapi tak ada suara yang keluar. Aku yang tak pernah sempat menangis. Aku yang kau gantikan. Aku mundur, jatuh terduduk. Lantai di bawah cermin terbuka, membentuk lingkaran yang menampakkan gambaran lain, sebuah kamar bersalin. Bertahun-tahun lalu, Suster Sariah ada di sana, masih hidup, muda, wajahnya penuh rasa takut. Sambil menggendong dua bayi, satu bayi menangis, satu lagi diam, yang menangis, aku, yang diam. Adalah dia, hanya satu yang bisa bertahan, bisik suara Sariah dari masa lalu, suaranya terdengar di kepalaku seperti gema yang ditunda bertahun-tahun, yang tak menangis. Akan dibawa pergi. Akan kami simpan di tempat yang tidak dikenal waktu. Agar dunia tak goyah oleh jiwa yang terlalu tua untuk lahir. Aku sadar sekarang, aku bukan hanya korban dari rumah bersalin tua itu. Aku adalah bagian dari janji yang dilanggar. Aku adalah jiwa yang selamat, karena ada yang dikorbankan menggantikan tempatku. Dan kini, jiwa itu kembali, tidak untuk menuntut tubuhku, tapi untuk bertanya, kenapa aku yang hidup? Kenapa dia yang dilupakan? Seluruh ruangan mulai berputar. Semua pecahan cermin berterbangan, membentuk dinding pantulan yang memperlihatkan berbagai versi diriku. Semua dengan wajah yang berbeda-beda. Sebagian terlihat bahagia, sebagian tak memiliki mata, sebagian tak memiliki wajah sama sekali. Ini bukan tentang mereka. Ini tentangmu. Pilih wajahmu. Dan kami akan berhenti mengejar bayang-bayang. Ini bukan hanya tentang teror. Tapi kebenaran yang tak bisa dihindari, bahwa terkadang kita hidup bukan karena nasib, tapi karena kesalahan lama yang belum ditebus, dan sekarang, aku harus memilih wajah yang akan kupakai selamanya. Wajahku, yang sebenarnya, berpendar samar dalam ratusan cermin yang melayang-layang di sekelilingku. Setiap cermin menyimpan satu versi dari aku yang berbeda. Ada yang tersenyum manis. Ada yang menangis. Ada yang tanpa wajah, ada satu cermin yang terus bergetar. Menampilkan wajah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bayi itu, dia yang tak menangis, dia yang digantikan. Dia, pengganti yang tidak pernah diundang. Tanganku menggapai tanpa sadar ke arah cermin itu. Tapi sebelum menyentuh, sesuatu mencekal pergelangan tanganku. Keras. Dingin, tangan tanpa tubuh, aku menoleh, Suster Sariah berdiri di sana. Lebih menyerupai bayangan daripada manusia. Wajahnya masih tak tampak. Hanya perban kusa membalut leher yang kosong. Tapi dari leher yang robek, terdengar bisikan, jangan pilih dia. Jika kau biarkan dia lahir, kau akan hilang. Selamanya. Tapi jika kau tetap bertahan, mereka tak akan pernah berhenti mengetuk cermin. Aku terdiam, dua pilihan, menghilang, dan membiarkan dia hidup di dunia ini, atau tetap bertahan. Dan hidup dalam ketakutan selamanya, diikuti oleh bayang-bayang dari ruang yang seharusnya tak pernah ada. Lalu aku mendengar suara kecil. Suara tangisan, bukan dari bayi. Tapi, dari aku, versiku yang masih anak-anak, yang dulu sering bermimpi buruk tanpa tahu kenapa. Versi yang tak pernah bisa bercermin tanpa merinding. Versi yang sejak kecil merasa ada sesuatu yang hilang, tapi tak pernah tahu apa. Dia menatapku, dia memegang tanganku. Sudah waktunya kita menyelesaikan ini. Lalu aku menoleh ke arah cermin itu, dan akhirnya berkata, kalau dunia harus memilih siapa yang seharusnya hidup, biarlah dia. Aku dorong cermin itu dengan kedua tanganku. Pecahan cermin melesat, berputar. Menyerap seluruh ruangan ke dalam pusaran cahaya, dan sebelum semuanya gelap, aku melihat dirinya, bayi tak bersuara itu, tersenyum, untuk pertama kalinya. Lalu, aku terbangun, bukan di rumah sakit, bukan di hotel, bukan pula di dunia yang kukenal, aku terbangun di ruang bersalin tua itu. Tapi kali ini, semuanya bersih. Tak ada lumut, tak ada debu, tak ada aroma darah basi. Sinar pagi menyelinap dari jendela, menyentuh lantai ubin yang mengilap. Tempat tidur bersalin berdiri di tengah ruangan, kosong, cermin besar itu sudah tiada. Aku bangkit perlahan. Kakiku lemas, tapi tidak takut. Sesuatu dalam diriku berubah.
Aku merasa ringan, bebas, aku melihat keluar jendela. Di taman rumah bersalin, tampak seorang anak kecil bermain. Dia menoleh ke arahku. Anak itu. Aku. Tapi bukan aku, dia yang lahir menggantikanku, dan entah bagaimana. Aku masih di sini, langkah kaki kecil terdengar di lorong, aku menoleh, Suster Sariah muncul, berjalan perlahan, kali ini dengan kepala yang utuh, wajahnya teduh. Matanya sayu, namun damai. Dia tak membawa alat apapun. Hanya sebuah buku kecil. Terima kasih, katanya pelan, tidak semua orang bisa memilih untuk tidak dilahirkan. Namun kau melakukannya tanpa kehilangan segalanya. Aku tak mengerti sepenuhnya maksudnya. Tapi aku tahu. Sesuatu telah diperbaiki. Beberapa bulan kemudian, rumah bersalin tua itu benar-benar dibongkar. Tak ditemukan catatan, tak ditemukan mayat, tak ditemukan cermin. Hanya sebuah dinding kosong dengan tulisan samar tertulis di balik lapisan tembok, yang tidak pernah lahir, tidak pernah mati. Tapi yang pernah dikorbankan. Menunggu sampai diberi nama. Dan di pojok tanah itu, sekarang berdiri sebuah taman bermain kecil. Ada ayunan, ada bangku, dan sebuah patung batu kecil yang tak bertuliskan nama. Hanya sebuah wajah bayi yang sedang tersenyum. Kadang, ketika malam terlalu hening, aku masih melihat bayanganku di cermin bergerak sedikit lebih lambat. Kadang juga, bayanganku tersenyum. Padahal aku tidak, tapi aku tak takut lagi. Karena aku tahu, dia tidak lagi sendirian. Dan aku bukan lagi bayangan dari seseorang yang seharusnya tidak ada. Aku adalah kisah yang akhirnya ditutup, dengan tenang, dengan damai, dan disitulah semua bayangan berakhir.